bentemnya yang akan kita lakukan dalam praktek jenazah. Baik, kalau sudah tidak ada, kita lihat ke praktek dulu ya. Iya. Jadi Bu tadi ketika saya menjelaskan tentang bagaimana cara memandikan jenazahnya, setelah kita membersihkan ini Bu, membersihkan kuku dan debunya di sini sampai bersih betul. Ini pakai air, pakai tangan kiri Bu ya, tangan kiri ada ke air. Terus dibersihkan sampai bersih betul, baru kita membutuhkan. Wudukannya dari muka dulu. Ibu jangan sampai ini tidak ditutup ini, ditutup ini. Jangan sampai membuka. Ditutup ini. Tutup gitu. Tutupnya gitu. Dan selama memandikan jenazah, air jangan langsung ke bagian tubuh. Di atas ini. Jadi membuka sini, terus tangan kanannya sampai sikutnya, tangan kirinya sampai sikutnya. Selesai baru kepalanya. Biasa saja. Nah, selesai itu baru kaki sebelah kanan. Selesai 3 kali bersih, terus bersih, baru kita ambil air dari set. 1 kali, set 2 kali, set 3 kali, lalu sebelah kiri, set 1 kali, 2 kali, 3 kali, terus tangan-tangannya tetap ini tutup, set. Berarti berapa kali itu? 7 kali kan? 7 kali. Sudah ini rata semuanya, baru kita membasuhnya, membersihkan menggunakan sabun boleh sampo boleh Bu, ini sampo. Ada bapak saya masalah sampo clear, boleh pakai sampo clear boleh. Di sini bersihkan semuanya pakai sabun, lalu maju ke sini. Ini mah kalau pakai sabun, gosok pakai sabun, hati-hati di sini ya. Tuh selesai. Biasa itu mau ya, pakai sabun selesai. Ya, dia gosok dengan rapi, tuh dengan tertib, dengan tenang, dengan lembut, terus digosok. Jadi jangan gitu jika ini sentong diputar, ya, begitu ya, terus gitu. Jadi kadang-kadang ada orang yang berkajian jika nggak melihat doma, ya. Jadi dengan sangat lembut dan sangat berperasaan. Oke, selesai semuanya. Siram lagi. Nah tadi saya sampaikan, jangan sekiranya itu tidak di sini tidak ada lagi kotoran atau apapun. Ini karena maaf kan kalau sudah meninggal itu bisa dilihat ketika kita buka dalaman dalam kan Ustaz ada air mani ya. Saking sakitnya dulu Bu. Jadi meninggal itu saking sakitnya, kadang-kadang air mani itu ada Pak Haji. Air mani itu ada di celana itu, ada keluar gitu. Itu dibersihkan saya bersih. Itu laki-laki perempuan sama. Tapi saya belum pernah perempuan belum. Laki-laki yang saya itu kan. Ya. Saya pikir Ustaz nyebut sama tadi. Saya kalau perempuan sampai lama gitu aja sih saya tak memandikannya gitu. Jadi ini ada bekas air maninya keluar. Itu bersihkan sampai bersih betul. Kenapa Ibu? Ya, gitu ya. Jadi sampai bersih betul. Nah baru kita mulai di sini. Kalau sini sudah dianggap tidak ada, jangan ditoilan. Yang dikodokkan air. Jangan dilubang ke dalam lagi dibuka. Kenapa? Karena lubang terbuka. Ini sudah tidak punya kokatan kotor lagi. Kalau dibuka sedikit itu keluar. Itu kemungkinan itu lama sekali. Gitu ya. Tapi kalau misalnya ternyata masih ada di sini, harus keluarkan. Keluarkan tapi ditekan. Ini pasti keluar Bu. Jangan kalau ditekan begini, jangan. Itu ditekan sedikit saja keluar. Pasti keluar itu. Kalau sudah dianggap tidak ada, maka nanti kita bersih sudah. Ya. Jadi bersihkan semuanya sampai selesai. Sampai jari jemarinya, lihat jari jemarinya dicoyoran
Ini juga sama, ini di bersihan. Itu tangannya mati itu. Diparius. Memang ayah Pak orang yang mau satu tangan di sana. Iya, contohnya itu Pak. Dia, ini Bu, ini dibuka ini. Nah, gitu. Setelah ini bersih. Kalau punya panjang gitu. Kalau nggak punya panjang. Kukunya panjang ya. Nanti kukunya panjang dipotong. Potongan dirapikan. Karena jenazah ini ingin menghadap Allah kan. Harus bersih, harus wangi, harus rapi gitu kan. Itu ingin menghadap Allah. Dibersihkan. Jadi kukunya yang potong dibersihkan. Bersihan semua. Potongan. Termasuk gigi ini bersihan. Giginya dibersihkan pakai kapas gitu. Jangan pakai sikat gigi personil, jangan. Pakai kapas biasa diusut sebagai syarat saja. Terus membersihkan pakai syarat. Kayak lepaskan lagi. Ya, dibersihkan. Kalau gigi palsu yang masih menempel dan susah, yang dipasangkan. Ditaruh jangan di sini aja. Tapi biasanya kalau ini kan jadi mengecil betul rahang ini. Jadi lebar. Jadi si rahang ini jadi lebar, gigi palsu jatuh sendiri Pak. Nah itu, Masya Allah ya. Jadi untuk orang-orang yang pakai pasang gigi palsu, sekiranya itu tidak nanti menjadi mudarat, buka dari sekarang. Bisa nih Bapak. Isi. Bukan dari sini. Ya. Iya. Jadi BH itu BH. Bukan dari sini. Kalau pakai BH sekarang dibuka sini. Isi gimana isi? Susah. Ya. Jadi ini ada gigi emasnya, nggak kecuali Pak gigi emas ini dicampur gitu, dicampur. Tapi kan gigi emas sekarang tidak tertanam itu. Saya ada pengalaman jadi agak ada gigi emasnya. Aduh, ini roya si Bapak emas dari gigi gitu kan. Ternyata mudah, karena memang ini melebar, dicabut aja, ditanam. Ya, bagaimana Pak kalau pakai susuk? Tolong ditarik kan, tolong dibuka, burung dia susuk mentong. Jangan biar aja lah, kencang makan susuk kan itu Pak. Ya, jadi sudah selesai semuanya gitu. Apa-apa yang menyampaikan sebelumnya sekiranya kuat itu tidak boleh dibuka, termasuk alat pacu jantung. Ada pasien Bu di sini tenggorokannya ada batu napas Bu nih, ada selang di sini nih, ada selang di sini. Meninggal dunia, jadi kan selang batu ini kasih ke paru-paru. Ada selang batu, maaf dia kena kanker akibat nih Pak, rokok. Jadi di sini bolong ini Bu Pak, pakai selang untuk nafasnya, tutup gitu kan, buka lagi tutup. Ya kalau bisa keluar tutup karena takut masuk, ya kan. Jadi takut masuk kotoran atau takut masuk pakai kadut ke dieta misalnya gitu, tutup gitu kan. Jadi masuk ke sini, nah itu selangnya jangan dibuka, selangnya dibuka, tutup aja gitu. Orang yang pakai kateter kecuali Pak, kateter itu digunting aja, ditarik bisa. Kalau kateter itu, kateter ibu-ibu, bapak-bapak kalau bisa kateter kan ada balon di dalamnya. Kalau ditarik gini susah itu Pak. Susah bisa, tapi digunting, pembuka balon yang dibuka, diangkat. Nah itu gampang. Jangan sampai ditarik nih, jangan dibuka pernah kateter. Ya sudah, pokoknya yang susah jangan dicabut dan dibuka. Hati-hati ketika ada jahitan, sayatan, operasi, hati-hati. Sekiranya masih melekat sudah, jangan, cukup aja diusap, ya. Tuh pemandikannya, ya. Tuh cara memandikannya, termasuk nanti ada hal-hal yang lain. Tolong perhatikan yang di kopitus, bisa di sini, di kopitus, di bawah itu, tuh di kopitus hati-hati. Jangan disemprot, tapi hati-hati. Cara mengambil kasanya pun hati-hati. Pakai pinset tuh, pakai pinset. Kan biasanya di perawat itu kan suka ada pinset, besar. Harus dibuang tuh. Karena kalau tidak dibuang itu wanginya kemana-mana. Dibuang, diambil, lalu masukkan kapas untuk menghindari perdarahan. Ya. Oke, kalau sudah selesai semua rapi, sudah bersih semuanya, baru kita bawa ke tempat pembungkusan.
Ya, membersihkan lubang-lubang yang ada itu sebelum membersihkan wudhu atau setelah? Iya. Jadi kalau membersihkan ini kubu-dubu ini Bu, ini sebelum wudhu. Sebelum wudhu, bukan sesudah wudhu. Kalau sesudah wudhu itu nanti kotorannya masih terus. Jadi sebelum melakukan wudhu atau sebelum diwudukan, ini jangan sampai ini dibersihkan dulu. Dibersihkan dulu. Termasuk ini bersihkan lubang-lubang dibersihkan sebelum mewudukan. Selesai mewudukan, bersih baru kita mewudukan. Selesai ini bersihkan baru kita mewudukan itu. Ya. Ini kali jangan sampai nanti itunya kalau keluar lagi sudah wudhu keluar lagi kafir. Jadi bersihkan dulu semuanya baru kita mewudukan. Ya. Jadi bersihkan lubang-lubang itu. Ya. Kalau itu kan tadi kelihatan dari bagian depan, kalau bagian belakangnya apa di Iya. Iya, di depan saja baru kita selesai rapi bersih baru kita miringkan. 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 Dia sendiri kan sendiri. Kalau saya kan Bu, itu di kamar jenazah itu kan nempel ke tembok Bu, saya tembok. Nah ini Bu diangkat untuk menahan, Tapi kalau ada 2-3 orang bisa dipakai dibantu. Tapi kalau sendiri saya pakai ini ditekuk, dimiringkan ke sana ke tembok itu bisa Bu. Hanya waktu saya kaget Bu, ada orang meninggal Bu dari Cirebon kecelakaan lalu lintas sedang